Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Tiara Indah Wahyuni, Ulfi Nisaul Afifah, dan Yunia Dwi Utami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembaruan dalam Islam. Pembahasan yang pertama, kami akan membahas tentang Islam masa modern 1800 sampai sekarang. Kampanye Mesir Napoleon yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata pada dunia Islam, khususnya Turki dan Mesir. Tokoh-tokoh tersebut menyadari bahwa Islam sedang melemah dan merosot di seluruh dunia, sementara Barat tumbuh subur dan menjadi ancaman bagi dunia Islam. Untuk itu, raja dan pejabat Islam mulai mempertimbangkan dan mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan, dan kemudian muncul ide-ide dan reformasi tentang bagaimana membuat kemajuan Islam seperti pada zaman klasik. Dari waktu ke waktu, Islam sedang bangkit dan Barat dalam keadaan fluktuatif. Di era kontemporer, muncul ulama-ulama dengan pandangan mereka yang bertujuan untuk mengembangkan umat Islam agar dunia Islam dapat mengejar kemajuan Barat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Tokohnya yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai pemikiran yang berdampak pada perkembangan pemikiran reformasi di zaman modern ini. Diantaranya adalah A. Sumber asli ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Ijtihad ulama bukanlah salah satu sumber. Yang B. Dilarang bertaklid kepada ulama. Dan C. Pintu ijtihad tidak tertutup melainkan terbuka. Tokoh yang kedua adalah Syekh Waliullah, merupakan salah satu seorang tokoh dari kota Delhi, India, yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing agar mudah dipahami masyarakat umum. Ia memilih bahasa Persia sebagai bahasanya, yang digunakan secara luas oleh para sarjana Islam India pada saat itu. Terjemahannya selesai pada tahun 1758. Selanjutnya, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam keturunan Turki yang berhasil menaklukkan wilayah Mesir. Pendekatan politik yang digunakan Muhammad Ali Pasha di Mesir berhasil merevitalisasi umat Islam di sana, baik secara politik maupun intelektual. Namun, di sisi lain memungkinkan negara-negara Barat untuk memberikan pengaruh dan otoritas, karena pembaruan membutuhkan bantuan mereka dalam hal energi positif, pemikiran, dan yang paling penting dari segi finansial. Al-Tahtawi mengklaim bahwa ulama harus memiliki pengetahuan tentang sains modern untuk menyesuaikan syariat dengan tuntutan modern. Alur pemikiran itu menunjukkan bahwa ijtihad yang telah ditutup sejak abad ke-11 masih terbuka. Hanya saja Al-Tahtawi tidak mampu mengungkapkan hal ini secara gamblang dan terbuka dalam tulisannya, karena ia mengakui bahwa masyarakat Islam saat itu masih terlalu ekstremis. Dia hanya mengajukan persyaratan ijtihad dan sejenisnya dalam buku keempatnya tentang masalah ini. Jamaluddin Al-Afghani. Dengan luasnya ilmu yang dimiliki Al-Afghani sebagai hasil dari banyaknya guru dan banyaknya pengalaman yang diperoleh dari perjalanannya ke berbagai tempat di seluruh dunia, muncullah ide dan keinginan kuat untuk mengadakan konferensi dunia Islam, supaya Al-Afghani untuk mewujudkan reformasi ditujukan untuk menyebarkan prinsip-prinsip pembaruan kepada umat Islam di semua tingkatan. Muhammad Abduh. Gerakan pembaruan Islam Muhammad Abduh tak lepas dari kepribadian dan kecintaannya pada Islam pengetahuan. Dalam Mukti Ali, Gibb mengutip 4 reformasi yang diusulkan oleh Muhammad Abduh dalam satu tulisannya yang terkenal, yaitu Modern Trends in Islam. Rashid Ridho. Sayyid Muhammad Rashid Ridho merupakan seorang bangsawan Arab. Ia adalah keturunan langsung Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Ia melakukan pembaruan di berbagai bidang, di antaranya pembaruan dalam teologi, pendidikan, dan pandangan dalam ijtihad.
Kemudian Sayyid Ahmad Khan. Ia merupakan cucu Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Menurut Sayyid Ahmad Khan, untuk mengatasi kemunduran dan rintangan serta meraih kesuksesan selanjutnya, umat Islam harus berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi barat modern. Selanjutnya, Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II melembagakan sejumlah referensi di dunia Islam, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, membongkar pemujaan terhadap sultan yang dipuja oleh rakyatnya. Yang ketiga, termasuk kurikulum umum dalam pendidikan madrasah. Yang keempat, menciptakan sekolah Ma'arif Maktabi dan Maktabi Ulumi Adibiyat. Yang kelima, perguruan tinggi militer dan teknik yang telah didirikan. Muhammad Iqbal. Pemikiran tentang regenerasi oleh Muhammad Iqbal sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad memiliki peran vital dalam pembaruan Islam dan pintunya tetap terbuka. Yang kedua, umat Islam harus menumbuhkan sikap dinamis terhadap pesan tersebut. Ini mendorong umat Islam untuk aktif daripada pasif. Yang ketiga, kekakuan dan kemalasan dalam berpikir berkontribusi pada kematian umat Islam. Yang keempat, hukum Islam tidak statis, melainkan berkembang dari waktu ke waktu. Yang kelima, umat Islam harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Yang keenam, fokus umat Islam pada zuhud menyebabkan kurangnya perhatian pada masalah duniawi dan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.